Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM. Perkenalkan, nama saya Julita Lamsi Harkultom dengan NIM X9525080232, mahasiswa PPG periode 2 tahap 1 tahun 2025, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Negeri 11 Maret. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SD Negeri 125549 Pematang Siantar dengan materi cahaya dan sifat-sifatnya di kelas 5 SD. Demikian perkenalan saya, selamat menyaksikan, sekian dan terima kasih. Selamat pagi kelas 5. Berdoakan. Siapa yang pimpin doa, nak? Oke, maju Neymar. Teman-teman, sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Salah satu lagu nasional, semuanya berdiri. Kita lagu dari Sabang sampai Merauke. Saya 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, silakan duduk. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai cahaya dan bunyinya. Nah, yang kita pelajari itu adalah mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Sudah? Boleh dilihat sambil bukunya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama itu melalui kegiatan tanya jawab dengan guru, peserta didik dapat menjelaskan pengertian cahaya dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui kegiatan mendengarkan serta berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya melalui pengamatan dengan benar. Jadi nanti Ibu kasih ada media, kita amatilah, ya. Nah, kemudian cobalah lihat dulu gambar yang di depan. Ini ada gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Apalah perbedaannya ini? Apa? Yang ini? Terang. Yang ini? Berarti kalau ini yang terang, berarti ini apa? Banyak cahaya. Sedangkan ini tidak ada cahaya. Nah, kalau dia ada cahaya, bisa nggak kamu melihat benda yang ada di sini? Bisa. Apa aja itu? Kursi, meja,
Nah, contohnya coba dulu bayangkan di pikiranmu kalau lagi malam mati lampu, terus kamu ambil lilin, kamu hidupkan, bagaimana ruangan itu? Memiliki cahaya. Sebelumnya kalau tidak dihidupkan lilin bagaimana? Atau tidak ada cahaya. Terus ketika kamu sudah hidupkan lilinnya, ada cahaya, bisa nggak kamu melihat bendanya? Bisa. Itu dia. Nah, kalau misalkan semakin banyak lilin dihidupkan, semakin apa? Semakin terang. Itu dia. Bisa ya? Oke, nah kemudian coba lihat ini. Apa itu cahaya? Ya kan? Nah, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat benda. Ya kan? Contoh kayak ruangan kita ini, mati nggak lampunya? Mati. Tapi kenapa bisa terang? Iya, ada sinar cahaya. Oke. Nah, sifat-sifat cahaya yang pertama itu adalah merambat lurus. Ya, merambat lurus. Yang kedua dapat dipantulkan. Yang ketiga menembus dinding. Yang keempat dapat dihiaskan. Yang kelima dapat diuraikan. Yang keenam oke, jadi ada 16 sifat bayangan atau sifat cahaya. Ya, ada 6 sifat cahaya. Yang pertama merambat lurus, yang kedua dapat dipantulkan, yang ketiga menembus benda bening, yang keempat dibiaskan, yang kelima diuraikan, dan yang keenam dapat membentuk bayangan. Pernah nggak kamu melihat bentuk bayangan? Pada saat kapan? Siang hari. Oke, terus apa lagi? Malam hari. Malam hari kalau mati lampu kan? Baru kamu hidupkan apa tadi? Lilin atau senter. Ada nggak bayangannya? Ada. Itu dia. Itu adalah salah satu sifat cahaya. Oke, yang pertama, cahaya merambat lurus. Ini gambar apa, enggak? Senter kalau kita buat di gelap, di ruangan tertutup yang tidak ada cahaya, kamu senter pas nanti dianya itu cahayanya akan merambat lurus. Oke. Nah, contohnya ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Itu dia ya. Oke. Yang kedua, ini adalah dapat dipantulkan. Ini senter, ini cahaya. Nah, dia dapat dipantulkan. Ini dia. Lihat tanda panahnya. Sudah? Nah, ini adalah contohnya pemantulan cahaya pada cermin. Inilah contohnya cermin. Nah, kalau cermin, kalau senter itu nanti cahaya itu akan dipantulkan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah cahaya menembus benda bening. Contohnya jendela, kaca jendela yang kayak ruangan tadi. Kenapa bisa masuk cahaya padahal kan tuh ada jendela? Nah, itu dia bahwa sifat cahaya itu dapat menembus benda bening. Nah, seperti gambar ini. Jadi cahaya itu bisa menembus. Itu dia. Oke ya. Nah, yang berikutnya adalah mengenai sifat cahaya itu dapat dihiaskan. Nah, selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya itu juga dapat dihiaskan atau dibelokkan. Ya. Nah, ketika menembus media yang berbeda, misalnya dari udara menembus ke air, maka cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya adalah pensil yang akan kita masukkan atau sendok ke dalam gelas, kemudian nanti kita isi dengan air. Itu nanti yang akan kita amati. Ya, ketika nanti ada gelas kaca, kita masukkan air, terus kita masukkan pensil atau sendok. Nanti kalau dari luar kita tengok kok kayak patah itunya, sendoknya atau pensilnya. Nah, itu kenapa? Ya, karena dia dapat dihiaskan. Oke. Nah, kemudian cahaya dapat di
seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Makanya terbentuklah pelangi, bukan karena kayak dongeng-dongeng dulu, ibu, ih ada pelangi berarti ada bidadari mandi, bukan. Dia kan pernah nggak dengar dongengnya tuh? Pernah, itu dia. Oke, nah ini dia dapat membentuk bayangan. Nah ini dia contohnya seperti yang kita bilang tadi, kalau mati lampu, ada lilin, kita jalan pasti ada bayangan di dinding, iya kan? Nah seperti gambarnya ini, ada kan bayangannya? Nah seperti itulah dia kalau sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Oke. Nah dari materi ini kita nanti akan mengamati sebuah media pembelajaran. Ini akan Ibu bagikan ke setiap kelompok. Jadi nanti setiap kelompoknya coba diamati dari yang Ibu berikan. Kelompok 1 coba dilihat dulu. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Coba dilihat dulu yang pertama itu adalah kegiatan 1. Coba dulu lihat kegiatan satunya. Nah, di kegiatan 1 ini nanti yang akan kita kerjakan. Ibu bagi itu alat dan bahannya apa aja itu, Nak? Gelas dan sendok. Nanti ini akan Ibu buat air. Ya, tunggu Ibu isi dulu airnya. Oke, sudah Ibu buat airnya. Coba dulu didiskusikan bersama temannya sesuai dengan yang Ibu bagi. Coba, ayo diskusikan. Apa aja langkah-langkahnya, ikuti yang ada di kertas di kegiatan 1. Ayo. Apa yang ini, Pak? Ini. Kan kamu melihat gimana? Nah, coba yang lain dulu, lihat dulu. Beda kan? Kalau dia diangkat sama. Kalau dia gini, kayak apa kan? Coba. Nah, coba lihat dulu. Sama nggak dia kayak yang di buku? Kayak yang dibagi itu kan pensil. Atau coba pulpenmu. Nah, iya kan? Coba diskusikan kenapa bisa seperti itu. Tulislah dia nanti di sini. Atau ada pulpen.
Ayo, ditulis aja di situnya apa. Ayo, yang lain dibantu. Pada saat tadi konsultan dari mana
Perkenalkan saya Jasmine dari kelompok 1. Perkenalkan saya Safia dari kelompok 1. Perkenalkan saya Nathan dari kelompok 1. Perkenalkan saya Biar. Apa yang terjadi dengan aktivitas tersebut? Sendoknya terlihat seperti patah, terbelah dua karena dibiaskan cahaya. Apakah kesimpulanmu tentang percobaan tersebut? Sendoknya terlihat patah karena air memiliki susunan partikel yang lebih rapat. Oke, silakan tepuk salut. Sambut jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, terima kasih buat semuanya. Nah, hampir sama jawaban dari pengamatan kalian, bahwasanya ketika air yang dimasukkan ke dalam gelas, kemudian sendok atau pensil atau benda apapun itu yang kita masukkan, dia nanti akan terlihat seperti itu dia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena salah satu dari sifat cahaya, yaitu tadi cahaya dapat dibiaskan. Oke, paham nak? Paham, Bu. Paham mengenai cahaya yang dapat dibiaskan? Paham, Bu. Oke, nah sekarang coba lihat di kegiatan 3. Kegiatan 3. Nih, kegiatan 3. Nah, di kegiatan 3 ini adalah mengenai kita akan membuatnya dengan senter dan kertas. Ya, kita buat nanti senter dan kertas. Nah, sudah dibagikan kertas dan senternya. Coba dulu lihat di kegiatan 3-nya. Coba lihat dulu semua. Itu kan nanti ada dia kertas putih sudah dibagi. Kemudian senter. Nah, lakukanlah percobaan itu sesuai dengan yang diminta di kertas. Coba ayo. Nanti buat lagi seperti yang tadi, apa yang terjadi pada aktivitas tersebut, kemudian kesimpulannya bagaimana. Nah, coba bagaimana latihannya? Iya, kayak gitu. Nah, bagaimana latihannya? Membentuk halaman. Bisa. Ayo, bikin. Coba saya. Coba kalau senter bagaimana? Cahayanya bagaimana? Terus pada kelasnya bagaimana? Coba dulu kita lihat. Nampak nggak dari sini? Terus kalau nanti pengamatannya seperti apa? Sudah? Bisa? Bisa ya? Coba kalau buat kertasnya.
kuning tapi cahaya senter. Bisa? Bisa nak? Paham nak? Oke, tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, siapa lagi? Oke, Farah, silakan. Nama saya Faras dari kelompok 4. Hasil diskusi kami menentukan apa yang terjadi dengan aktivitas tersebut. Ini membuktikan bahwa cahaya mampu menembus benda bening. Kesimpulannya, benda bening adalah benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya seperti gelas dan kaca jendela. Iya, bagus sekali. Ya. Nah, apa yang mereka amati? Katanya bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening. Dengan yang mereka amati adalah sebuah gelas tadi, ya kan? Yang kita amati tadi gelas itu. Nah, kemudian kesimpulan mereka itu adalah bahwa benda bening itu adalah benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Ya kan? Dapat ditembus seperti apa? Gelas, ban, dan kaca jendela. Oke, bagus sekali. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, silakan. Ayo satu lagi kan di sini, Syakila. Ini hasil diskusi kami. Apa yang terjadi dengan aktivitas tersebut? Aktivitas itu adalah senter menembus lapisan plastik sehingga cahaya senter terlihat di gelas ini. Apakah kesimpulanmu tentang pertemuan tersebut? Ini membuktikan bahwa cahaya mampu menembus benda bening. Selain itu, cahaya yang dapat menembus benda bening juga membuat kita bisa melihat benda di baliknya. Oke, iya, mereka juga mengamati ketika kertas ini dibuat di belakang gelas, ya kan, atau sebaliknya mereka senter. Nah, ternyata nggak hanya di gelas itu cahaya senter itu tembus, tapi juga di kertas putih ini. Kalian perhatikan nggak tadi? Iya kan? Bahwasanya ketika senter atau cahaya itu dibuat ke kertas putih ini, maka cahayanya juga tembus. Ya. Nah, kesimpulan mereka juga bahwasanya benda bening itu dapat ditembuskan oleh cahaya dari senter. Oke, tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, terima kasih buat semuanya. Nah, coba dari semua yang sudah kita pelajari, ada nggak yang mau bertanya? Ada nggak yang mau bertanya? Ada nggak? Nah, coba kita ulas kembali bahwasanya sifat cahaya itu tadi ada berapa nak? Nah, ya kan, yang pertama apa tadi? Cahaya menembus lewat lurus. Oke, coba lihat lagi ke layarnya masing-masing. Nah, ini. Ya kan, merambat lurus. Yang kedua dapat yang ketiga menembus benda bening. Kemudian dapat dihiaskan. Kemudian dapat diuraikan. Kemudian dapat membentuk bayangan. Oke. Nah, coba kalau dia merambat lurus, coba lihat dulu layar yang lurus itu. Ini layarnya. Oke, kan itu cahayanya itu lurus dia di depan. Itulah dia merambat lurus. Oke, kemudian kalau dia menembus benda bening sudah, kemudian dibiaskan sudah. Nah, membentuk bayangan, ya kan, bayangan ini. Apa nggak bayangannya? Iya kan, nampak bayangannya ya. Nah, oke, kemudian Ibu punya lagu mengenai pembelajaran kita hari ini. Sama-sama dulu kita
Nampak nggak? Kenapa ya? Nampak lu. Bentar ya. Jenisnya. Oke, nah coba dulu diperhatikan ke depan sebelum kita ke selanjutnya. Ini ada ibu tes pemahaman, ya, tes pemahaman. Ini coba dulu dikerjakan kembali bersama teman-temannya. Nah itu kan tes pemahaman itu boleh dilihat dulu masing-masing. Dia ada gambar, kemudian penjelasan, kemudian sifat cahayanya seperti apa. Apakah dia membiaskan, apakah dia dipantulkan, apakah dia ditembus benda bening. Nah coba dulu kamu buatlah di tes pemahaman itu.
Udah nak? 30 lagi Bu. Ayo, ayo. Sudah? Sudah? Jangan lupa ditulis nama sama kelasnya. Sudah? Ayo, perwakilan setiap kelompok dikumpul semua kertas yang sudah tadi. Kertasnya saja, kertas. Iya, ayo. Ini. Oke, yang Marina. Oke, sini yang Marina. Oke, mana ini? Oke, semuanya sudah selesai. Sudah? Oke, dengarkan ke depan semuanya. Semua mendengar ke depan. Nah, kita akan mengulas kembali materi kita hari ini, ya. Tadi bahwasanya kita belajar mengenai apa tadi? Cahaya dan sifat-sifatnya. Ada berapa cahaya dan sifat-sifatnya? 6. Ya, ada 6. Yang pertama di rambar lurus. Cahaya dapat dibakar. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda. Yang keempat, dapat dibiaskan. Yang kelima, diuraikan. Dan yang keenam, dapat membentuk bayangan. Oke, nah coba lihat semua ke depan. Ini ada lagu mengenai sifat-sifat cahaya. Nanti nadanya itu naik becak, tahu kan? Coba kita sama-sama ya. Boleh tangan. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Nah, ada? Enggak ada. Oke, nah, apa yang kalian suka
sukai dari pelajaran hari ini? Ayo, coba siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Apalah yang kalian sukai atau yang berkesan dari pelajaran hari ini? Hah? Oke, bahwa pelajaran hari ini menyenangkan. Oke, nah kemudian ada yang belum kalian pahami mengenai pembelajaran hari ini, mengenai sifat-sifat cahaya ada? Oke, semua paham? Oke. Nah, kalau sudah semua paham, minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi selanjutnya mengenai pemanfaatannya atau di kehidupan sehari-hari, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi, maka sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mimpin doa, Nak? Oke, Naufal sini, ayo. Nah, bagaimana sikap yang baik untuk berdoa? Diambil posisi yang baik untuk berdoa. Nah, sebelum berdoa kita tutup bukunya, masukkan ke dalam tas. Sudah, Nak? Oke, masih ada yang belum ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, ada yang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih.